semuanya, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan dimanapun berada ya. Mengawali hari dengan makan gulai supaya asyolole, karena di rumah itu tidak ada sesuatu yang bisa dimakan. Akhirnya kami harus keluar untuk mencari sesuatu sebagai penyambung hidup. Lebay. Ekspektasi dari rumah itu kita mau ngebakso ya bun sebenarnya. Tapi memang hari ini harus coba lagi alias kurang beruntung. Bakso ini tutup saat sedang kami bayangkan enak-enaknya makan bakso. Walah kecewanya gede tenan karena baksonya tutup ya bunda bundi. Maka dari itulah aku menjadi manusia yang paling menghindari ekspektasi karena sering kecewa. Apalagi berekspektasi kepada sesama manusia. Wes banyak mengecewakannya ya bunda bundi. Nah setelah dirasa kenyang, yo kenyang lah wong porsi ini banyak yo bun. Aku baru dateng nasinya langsung plonga-plongo karena banyak pol nasi nih. Gulai yang aku makan tadi tuh bukan gulai langganan aku yo bunda bundi. Aku baru pertama nyobain makan di situ. Manusia jadul ini memang lebih suka makanan jadul yo bun. Kalau makan di luar itu nggak jauh-jauh dari penyetan, bakso, mie ayam, gulai, soto, nasi padang, nasi angkringan, wes kayak gitu aja terus. Makanya karena makan di luar terus juga bosen, maka dari itu kami memutuskan berbelanja di sela-sela kesibukan ini. Meskipun belum sempat food prep ya wes tak belanja sedikit aja ya bunda bundi. Belanja sedikit buat masak 2 kali ini ya bunda bundi. Sedikit topo segitu tadi yo habis 50.000 lebih ya bunda bundi. Tapi kalau menurut orang-orang kota ini termasuk murah. Uang 50.000 udah dapat sembarang kalir, udah dapat banyak macam kayak gini ya bunda bundi. Yang aku beli itu ya itu aja ya, tempe, tahu, kacang panjang. Aku juga beli cabai merah tadi karena bumbu dasar merahku sudah habis. Sering kepake banget dikarenakan sambalado sambalado. Suka banget sama sambalado, baladoan ya bunda bundi manusia di rumah ini. Jadi yo cepet ludes itu loh si bumbu dasar merahnya. Nah ini pertama aku mau mengupas bawang putih dan bawang merah. Sebenarnya mager parah tapi yo harus kita berusaha ya bunda bundi kalau mau makan enak hari ini. Sebenarnya makanan sederhana yang biasa aku masak, tapi kalau memang kesukaan ya tetap nikmat ya bunda bundi. Walaupun itu hanya ikan asin, kalau kesukaan ya tetap nikmatnya itu loh ya dah. Nah lanjut ini tak potek-potekin si cabenya. Mau tak blender aja di chopper supaya cepat dan ringkas ya bunda bundi. Begini nasib kalau belum food prep ya bunda bundi. Seperti aku ini sedang menantang kehidupan, terutama untuk aku yang setelah menjadi ibu-ibu bisa dibilang introvert plus terlalu banyak introspeksi diri alias tukang overthinking. Contohnya aku itu kalau belanja keluar setiap hari bertegur sapa dengan banyak orang, nyampe rumah suka kepikiran, aku tadi salah ngomong nggak ya, aku tadi nyakitin dia nggak ya. Terus kadang sampai rumah baru sadar kalau belanjaan utama yang harusnya dibeli itu malah nggak kebeli. Contohnya yang harus banget beli bawang putih waktu belanja malah nggak kebeli bawang putih karena diajak ngobrol sama yang jualan. Sebenarnya itu adalah salah satu kebiasaan aku waktu kecil yang masih terbawa sampai emak-emak saat ini yo. Dari rumah itu aku sudah hafalan yang mau dibeli apa. Kalau waktu kecil itu suka disuruh sama ibu buat beli ke toko atau ke warung yo bu. Jadi di jalan itu tak apal no. Kopi gula sekilo micin, kopi gula sekilo micin, kopi gula sekilo micin. Lah nyampe toko langsung disapa sama yang jualan. Weh Mbak Teri, dikengken ibu ya Mbak, arep tuh Mbak sopo. Langsung buyar kabeh setelah ditanya ya bunda bundi tadi yang sudah dihafalkan beribu-ribu kali ya lali. Alhasil pulang lagi ke rumah tanya tadi disuruh beli apa sama ibu. Lah akhirnya sama ibuku dikasih catatan, sebelon itu anakmu bu. Lah sekarang juga gitu, tak ulangi lagi setelah menjadi emak-emak. Kadang tujuan utama itu aku ke warung buat beli kapas, malah yang dibeli mie instan, jajan sama minuman. Pokoknya aku itu salfoknya nggak ada obat ya bunda bundi. Kalau belanja dalam keadaan perut lapar wis itu adalah salah satu bahaya untuk diriku ini ya bunda bundi. Bisa-bisa semua jajanan pasar tak angkut tak bawa pulang kalau lagi belanja ya pun, pokoknya bahaya tenan ini. Makanya kemarin itu loh aku ketawa tenan karena ada bunda bundi yang menyarankan aku untuk nyalek. Menurutku aku tidak cocok karena aku terlalu nyablak. Selain itu jajan saya banyak bun, jangan pilih saya kalau saya nyalek, takutnya uang rakyat kepake buat jajan. Kayak itu tadi, saya itu sebenarnya introvert setelah menjadi embok-embok. Lainnya aku dikon nyalek, iso stres dewe aku berbaur sama orang-orang sekabupaten.
Bukannya karena aku insecure, tapi hanya saja saya itu tidak kuat mental untuk berhadapan dengan banyak orang. Ya iyalah, nggak perlu insecure-nya apa, wong di mata setan saja aku cantik, makanya aku digodain terus. Lembu. Bukan gitu ya maksud saya. Jadi kayak di umur sekarang ini aku itu tidak sanggup untuk berbasa-basi menjadi manisnya di setiap saat. Yo bunda bundi, mungkin kesan pertama orang yang belum mengenal diriku dan baru ketemu pertama kali pasti mengiranya aku itu wanita yang jutek, judes, galak dari wajahku ya bun. Padahal aslinya koplak ngene ki. Mungkin kalau bunda bundi pikir karena aku cerewet kayak gini aku bisa berbaur dengan banyak orang gitu ya bunda bundi. Oh jangan salah, saya itu sebenarnya puyeng kalau terlalu banyak dicurhatin ya toh bunda bundi, karena aku itu mainnya perasaan. Kadang itu kalau dicurhatin sedih sama orang, nyampe rumah itu energiku seperti terkulai, lemas, kesel, kesedot kabeh energi nih karena dicurhati sedih-sedih, kepikiran, overthinking, dan pikiranku jadi melayang-layang kemana-mana. Terkadang aku juga suka heran sama orang-orang yang suka nyinyirin orang lain, apapun itu dinyinyirin. Apakah mereka tidak kepikiran sudah menyakiti hati orang lain? Apakah mereka tidak merasa berdosa? Contoh sepele, aku pernah ditanyain saat sedang rempong-rempongnya menjalani hidup. Suatu waktu itu anakku yang masih kecil belum mandi ya bun, sedangkan aku masih repot ngurusin sebuah kerjaan. Yo dikarenakan dikejar deadline, terus terpaksa nggak bisa mandiin anakku. Yo anakku cuma tak gantiin dia per stop. Terus tiba-tiba ada manusia yang nyeplus mulutnya bilang, loh anaknya ini belum mandi, jam berapa ini? Mamanya kok males men? Kalau anakku itu jam 3 subuh wes tak mandiin, tak gerucuk banyu saebor nek randang tangi. Ih, gregetan aku sama orang kayak ember roeng kayak gitu ya bunda bundi. Tapi ya tak iyani wae bun. Sepertinya dia itu tidak pernah merasakan sekali waktu bener-bener kerempongan dalam mengurus urusan duniawi sampai mandiin anaknya kesiangan kayak aku. Orang-orang kayak gitu sepertinya hatinya sudah dibikin sambal goreng hati kentang, jadi wes gak ada perasaan nih. Sok iye, sok paling sergap di dunia akhirat ya bunda bundi. Tidak memiliki rasa bersalah seperti psikopat. Sedangkan aku itu yang biasanya mentalku kuat kayak tiang cor-coran, pas saat itu waktu itu sedang PMS dengan mental seperti kerupuk dicelup soto letoy ya bunda bundi. Dibilang begitu ya langsung terharu, saking terharunya sampai nangis kejar sesenggukan, merasa menjadi ibu yang kurang baik buat anak-anakku. Padahal waktu sedang giras-girasnya kalau ada orang yang nyablak ya tak jawab ya bun, tak sauri, tak ajak gelut ben lebih kena mental dari aku. Contohnya tadi baru aja tadi ada yang komentar di salah satu videoku, namanya Mbak Dewi Masyitha. Dia komentar di salah satu videoku jaring ini, Mbak, coba kalau bikin video nggak usah pakai ngomong. Lah hari ini saya ini sedang menjadi manusia serigala yang moodnya sedang pengen nyakot wong. Langsung aja tak balas komentarnya, Mbak, coba bisa nggak di skip aja videoku, nggak usah ditonton. Gemes aku soalnya ya bunda bundi. Gimana ya, aku itu sebenarnya sadar sebagai makhluk yang sangat cerewet binti ceriwit, suka tiba-tiba curhat di berbagai videoku. Ya memang itulah diriku. Jika memang kurang berkenan atau telinganya sakit dengerin suaraku yang serak berserakan ini, monggo di skip mawon. Ampun sah uji nyali dengan terus menonton videoku dan menuntut aku menjadi orang lain. Silakan cari yang sesuai dengan selera Anda. Contohnya video 24 jam gak ngapa-ngapain. Itu tontonan yang bagus dan cocok untuk Mbak Dewi. Yang diem aja, ndak ada suaranya, ndak ada ngomongnya ya bun. Mohon maaf ya bunda bundi, ini video masak yang berujung gibahin Mbak Dewi. Kepada Mbak Dewi, kamu telah memotekkan hati mungilku ya Mbak Dewi. Semoga harimu Senin terus dan semoga kalau makan mie ayam ketumpahan saus sebotol. Astagfirullahaladzim. Orang ya Mbak Dewi, peace, love, and kahul. Tidak boleh berdoa yang buruk ya bunda bundi. Astagfirullahaladzim. Kalau merasa terzolimi, mari kita berdoa semoga cepat kaya raya, amin. Maafkan ya bos-bosku, tapi aku itu tetap lebih mementingkan bos-bosku yang menerima diriku apa adanya, yang rodok gendeng ini. Matur suwun matur suwun. Matur suwun bunda bundi, maafkan aku yang kebanyakan cincong ini. Terima kasih untuk bunda bundi yang tidak muak menonton video-videoku yang gak jelas ini. Bos-bosku yang selalu support aku, terima kasih banyak. Tentunya aku harus lebih fokus kepada bunda bundi yang menerima diriku apa adanya, meskipun banyak kurangnya ya toh bunda bundi. Jika ada salah satu kata yang menyinggung, mohon maaf sebesar-besarnya, boleh dikasih kritik dan saran, karena saya membuat video ini sebagai manusia biasa, bukan putri duyung.
duyung. Tapi kalau sarannya bikin video nggak pakai ngomong, saya tidak bisa. Ya tidak bisa saya, dan rencang-rencang tidak bisa ya, memang begini banyak ngomongnya. Salah ngomong tekan ngendi-ngendi sampai lupa tidak sepil resepnya. Ini resepnya langsung aja aku tuliskan di video ya, seperti balado seperti biasanya ya Bunda Bundi. Tapi ini memang favorito numero uno. Sanjane aku juga punya kentang, tapi memang sengaja hari ini tuh baladonya pengen yang tempe sama tahu gitu loh ya Bunda Bundi. Dan tadi aku juga nggak lupa menggoreng tempe untuk manusia tempeku, yaitu suamiku. Meskipun ini baladonya sudah ada tempenya ya, tetap dia minta tempe goreng. Pokoknya dimanapun berada dia itu tetap mintanya tempe goreng. Mbok maam soto pakai tempe goreng, bakso pakai tempe goreng, pokoknya matching semuanya pakai tempe goreng menurut dia ya Bunda Bundi. Awal aku itu pengen bikin balado yang sudah sekacang panjangnya, sudah sekalian kacang panjangnya tak masukin ke dalam balado. Tapi karena aku konfirmasi kepada suami dan suami tidak mau kacang panjangnya dicampur dengan balado, ya wes tak tumis simple aja. Ini cuman pakai bawang putih, terus bawang merah, kasih lengkuas, boleh kasih salam kalau mau ya Bunda Bundi, ditumis sampai harum, kemudian baru dimasukkan si kacang panjangnya, digong serangkang-serang sebentar, kasih air, seasoning, bumbunya di sini cuma gula, garam, penyedap, boleh kasih micin sedikit, terus dikasih saus tiram dan juga kecap yo Bunda Bundi. Jangan lupa koreksi rasa, garamnya sedikit aja karena saus tiram menurutku sudah ada asinnya, terus penyedap juga sudah ada asinnya, jadi dikira-kira aja yo Bunda Bundi, sejumput gitu loh ya. Nanti kalau kurang boleh ditambahin daripada nanti ngasihnya banyak ternyata keasinan. Kalau menurut aku kasih sedikit aja, kira-kira aja, terus kalau kurang baru nanti ditambahin gitu loh ya Bunda Bundi, seperti itu. Nah ini makanannya semuanya sudah matang, sudah siap dihidangkan ya Bunda Bundi. Seperti ini adalah makanan yang sangat nikmat di rumah. Ini karena wis waleh terus makan di luar ya toh Bunda Bundi. Soto setiap hari, terus ada nasi padang pagi siang malam. Waleh aku ya pun nek beli terus. Ini aku gregetan pengen dong segera food prep, tapi belum sempat bersabar dulu ya, karena food prep itu memang membutuhkan waktu yang rodok rumit sedikit. Tapi memang hasilnya nanti berhari-hari bahkan seminggu bisa santai dengan kehidupan sehari-hari, gak rempong mikirin makan apa pagi ini, siang ini, sore ini. Rempong sekali menurut saya ya Bunda Bundi. Di daerahku itu sebenarnya beli sayur mateng atau sayur jadi lebih murah ya Bun, 3.000 atau 5.000 itu sudah bisa sekali makan buat keluarga, itu sayurnya aja ya Bun. Tapi yo untuk proses masak kita nggak tahu, untuk rasa kadang yo nggak sesuai selera kami sekeluarga ya Bunda Bundi. Dan pernah aku itu beli sayur bayam isine rumput ya Bun, mungkin yang jualan itu dia masaknya langsung dipotong-potong tanpa dipotek-potek, jadi sak suket-suketnya dicemplung nih, jadi ora sido sayur bayam tapi sayur suket. Tapi yo nggak apa-apa, namanya mungkin penjualnya itu buru-buru karena banyak kerjaan ya Bun, tapi yo ora suket barang dimasak toh. Makanya aku lebih suka masak sendiri, jadi tahu apa yang dimasak, apa komposisinya, kemudian kebersihannya kita kan udah tahu ya Bun, jadi nggak khawatir gitu loh yo. Memang kalau makan di luar itu nggak semuanya kotor dan nggak semuanya juga higienis ya Bunda Bundi. Resiko aja kalau kalian mau beli terus tiap hari yo, resikonya yo kayak gitu, kita nggak tahu gimana proses pembuatannya dan apa aja yang nyemplung ke dalam makanan kita, seperti itu ya Bunda Bundi. Diusahakan makanya yang ada kesempatan buat masak di rumah, coba deh masak di rumah ya Bunda Bundi, insya Allah lebih hemat menurut aku. Kalau yang sudah berkeluarga loh ya, yang sudah berkeluarga punya anak dan satu rumah itu nggak mungkin seleranya sama ya Bun. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan selera keluarga, kemudian bisa menyesuaikan dengan porsi yang kita butuhkan dan rasa yang kita inginkan. Akan tetapi mungkin ini tidak berlaku untuk semua orang ya Bunda Bundi, tergantung kondisi dan juga keadaan masing-masing orang ya Bunda Bundi. Kalau nggak ada waktu luang buat masak ya nggak masalah beli di luar supaya nggak stres. Tapi kalau banyak waktu kayak aku, waktu longgarnya banyak ya mending masak ya Bunda Bundi, masak di rumah ya, jadi nggak bingung setiap hari mau makannya apa. Kalau aku dulu waktu masih ngekos,
masih bujang, kok bujang, masih belum menikah yo, di kos-kosan itu nggak pernah masak, beli yo sehari 3 kali beli karena memang lebih hemat beli. Kalau masak sendiri mau mubazir yo bunda bunda. Lebih bagus lagi kalau kehidupan ini seimbang yo bun. Kalau masak terus kan yo bosen, masakan sendiri terus yang dimakan. Kalau beli terus itu yo bosen yo bun. Jadi yang seimbang, mungkin Senin sampai hari Jumat itu masak sendiri di rumah, terus Sabtu sama Minggu itu boleh beli. Atau opsinya begini, kalau sarapan beli nasi uduk, pecel dan sebagainya, yang pagi-pagi ready langsung makan, terus siangnya sama malamnya masak gitu kan bisa. Pokoknya semua itu kalau seimbang ya enak ya bun. Wong aku kayak gini suka masak tapi ya waleh dhewe karo masakanku blenger ya bunda bundi. Semua itu kalau seimbang wes mau enak atau pokoknya mau enak ya toh. Tapi ya memang mungkin keadaan yang tidak bisa menyeimbangkan sesuatu. Alah kok ngomong kayak wong bener. Akan tetapi namanya juga kehidupan di dunia yang fana dan hanya sementara. Tidak ada yang hidup dengan ideal, siapapun itu. Semua orang itu punya ujiannya masing-masing dengan takarannya masing-masing. Yang paling beruntung itu adalah orang-orang yang dapat menerima takdir Allah dengan lapang dada dan bersyukur kepada apapun yang terjadi dan diberikan kepada kehidupannya. Karena sudah memiliki keyakinan apapun yang ditetapkan oleh Allah adalah yang terbaik. Gitu bunda bundi. Tapi kadang aku dewe yo sambat. Bau uripku ki jane bendina ora ulang tahun, tapi kayak selalu banyak kejutannya. Pernah berdoa minta ketenangan kepada Allah, ya Allah, aku hanya ingin hidup yang tenang. Malah dibuka kabeh orang-orang yang ternyata benar-benar jahat, padahal biasanya baik. Kayak gitu ya bunda bundi malah kisruh kabeh. Lah itu untuk menuju hidup yang tenang malah ditunjukkan orang-orang yang memang seharusnya tidak berada di sekitarmu dan di sekelilingmu kayak gitu ya bunda bundi. Yang selalu menyakiti secara tiba-tiba dan sengaja ya bunda bundi. Dan dengan itu juga akhirnya aku sadar bahwa jangan menyakiti siapapun agar doanya itu tidak mempersulit hidupmu ya bunda bundi. Jadi ya mohon maaf ya bunda bundi kalau mungkin selama ini dalam membuat video dan berceriwis-riwis ini aku menyakiti bunda bundi. Mohon maaf sebesar-besarnya je bunda bundi. Mohon maafkan tutukku iki sing merepet lambene ya bunda bundi. Selesai masak, kita sudahi dulu curhatnya. Ya bunda bundi, sudah selesai masak, makan-makan. Mohon maaf, ini mukanya tidak ditampakkan karena sedang dromosisasi. Ya bunda bundi. Dan ini langsung aja tak cuci piringnya. Di tengah perjalanan mencuci piring, memoriku kebeken. Jadi adegan mencuci piring yang sangat tidak penting ini ya harus kepotong. Bersyukurlah bunda bundi tidak menonton saya mencuci piring. Dan akhirnya selesai juga kegiatan hari ini. Terima kasih ya bunda bundi sudah menonton kegiatan saya hari ini. Mohon dimaafkan apabila ada salah-salah kata. Semoga bunda bundi sehat selalu, dilancarkan selalu rezekinya je. Bunda bundi jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe-nya supaya saya cepat kaya raya seperti biasa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum, bye-bye.